Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada video berikut, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams. Seperti biasa, kita masuk ke dashboard office.com. Kemudian, di sebelah kiri, kita dapat melihat menu Teams. Atau juga kita dapat masuk ke menu peluncur aplikasi, lalu pilih Teams. Kita klik. Lalu kita akan diarahkan ke halaman dashboard Microsoft Teams. Kemudian di sini kita klik izinkan. Pada video kali ini, saya menggunakan Microsoft Teams versi web. Teman-teman dapat menggunakan Microsoft Teams versi web, versi desktop, Android maupun iOS. Namun pada video ini, saya akan tetap menggunakan Microsoft Teams. Tidak perlu khawatir, apa yang akan dipraktekkan pada video ini tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan baik itu versi desktop maupun versi mobile. Yang membedakan hanya bentuk dan penyesuaian layar. Pada menu sebelah kiri, kita melihat ada menu aktivitas, di mana kita dapat menggunakan menu ini untuk melihat aktivitas dari kelas atau tim yang sudah kita buat. Kemudian kalender, kita dapat melihat jadwal meeting yang telah dibuat oleh kelas ataupun oleh rekan kita yang lain. Kemudian, menu Teams, di sini kita dapat membuat kelas ataupun bergabung ke dalam kelas yang sudah dibuat. Tugas, kita dapat melihat list tugas yang telah dikerjakan oleh siswa kita dan dapat menilainya secara langsung pada menu ini. Kemudian, ada menu lainnya di mana kita dapat melihat aplikasi-aplikasi yang telah terintegrasi dengan Microsoft 365. Yang terakhir ada menu aplikasi. Di sini hampir sama dengan menu lainnya, yang membedakan hanya saja pada menu aplikasi kita dapat menambahkan aplikasi yang dapat diintegrasikan namun di luar Office 365. Secara tampilan, ini seperti Play Store, App Store, ataupun Windows Store yang menyediakan berbagai macam aplikasi yang dapat kita gunakan di dalam Microsoft Teams. Dan juga ada beberapa kategori yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk juga industri Microsoft Teams yang kita gunakan saat ini. Misalnya, saat ini kita menggunakan untuk pendidikan atau untuk pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke Teams. Kemudian kita buat kelas baru dengan mengklik tombol bergabung atau buat tim. Pada halaman ini, kita dapat membuat tim ataupun bergabung dengan tim yang sudah dibuat. Pertama, kita akan membuat dulu timnya. Kita klik buat tim. Kemudian kita pilih tipenya, apakah kelas, komunitas pembelajaran profesional, staf, atau lainnya. Di sini saya akan pilih kelas, lalu masukkan nama kelas yang ingin kita buat. Kemudian kita isi deskripsinya jika diperlukan. Jika tidak, kita dapat klik berikutnya. Lalu, pada halaman ini kita dapat menambahkan peserta siswa dan guru lainnya yang dapat kita tambahkan. Di sini saya menggunakan dua contoh siswa. Kita klik tambahkan.
lalu akan masuk di bagian bawah. Guru, kita juga bisa tambahkan rekan pengajar kita ke dalam Microsoft Teams, ataupun tim yang sudah kita buat barusan. Jika sudah selesai, kita klik tutup, lalu kita akan diarahkan ke dalam kelas yang telah kita buat. Pada sebelah kiri, kita dapat melihat ada menu buku catatan kelas, tugas, nilai, insight, dan saluran. Pada buku catatan kelas, ini akan terhubung ke dalam Microsoft OneNote. Kemudian untuk tugas, kita dapat menambahkan tugas-tugas yang nantinya bisa kita langsung berikan nilainya. Kemudian menu nilai, hasil tugas yang telah kita nilai tadi akan masuk ke dalam menu nilai. Terakhir, ada insight. Pada insight, kita dapat melihat laporan di mana kelas yang sudah kita buat dapat terlihat aktivitas yang telah ada saat ini. Bukan hanya itu saja, kita dapat melihat tugas atau nilai yang telah selesai ataupun sedang berjalan saat ini. Kemudian berikutnya di menu saluran terdapat menu umum. Menu umum ini kita dapat kelola dan kita ganti namanya dengan sesuai kebutuhan. Yang mana fungsinya kita dapat memberikan informasi atau pengumuman di dalam saluran umum. Contohnya seperti ini. Kita klik percakapan baru, kemudian kita bisa memilih format, lalu kita berikan pengumuman di sini. Misalnya pengumuman kuis. Lalu kita berikan tandai sebagai penting. Ini kita tutup terlebih dahulu karena kita menggunakan versi web. Kemudian masukkan detail pengumumannya pada halaman ini. Dan kita klik tombol kirim. Maka akan terlihat di bagian ini ada ikon tanda seru yang menandakan bahwa ini adalah pesan penting. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin membuat saluran yang lain seperti kumpulan materi atau tempat-tempat yang ingin kita buat tanpa diketahui oleh siswa? Kita dapat mengklik tombol titik 3, opsi lainnya, lalu kita dapat menambahkan saluran. Kita klik tambahkan saluran, lalu kita berikan judul, misalnya materi. Lalu di sini, di bagian privasi, kita bisa setting apakah semua orang di dalam tim dapat melihat materi ataupun saluran yang sudah kita buat, atau hanya kita sendiri dan rekan tertentu yang dapat memiliki akses. Pada saluran ini saya akan setting untuk semua orang. Saya klik tambahkan. Dan akan terbuat secara otomatis saluran materi. Untuk menambahkan materi, tidak hanya menggunakan postingan, kita juga dapat mengupload file dan menambahkan catatan. Pada postingan, kita bisa menambahkan ataupun melampirkan file berupa Word, Excel, PowerPoint, ataupun video, baik itu video lokal maupun dari YouTube. Misalnya di sini saya ingin menambahkan video dari YouTube. Lalu kita beri formatnya. Lalu kita kirim. Nah, akan tampil materi 1 yang sudah kita buat. Dan seterusnya, teman-teman dapat
menambahkan materi di dalam ataupun menggunakan fitur percakapan baru. Berikutnya, teman-teman dapat menggunakan fitur percakapan baru untuk memposting sesuatu, baik itu materi maupun informasi. Dan jika teman-teman ingin mengkategorikan informasi yang ingin disampaikan, misalnya saya sebelumnya pernah membuat materi yang pertama di sini, kemudian saya buat saluran baru lagi, materi kedua, dan seterusnya. Kemudian kita akan beralih ke tugas. Kita masuk tugas. Oke, sebelum itu saya akan berikan lagi informasi berikutnya. Kita klik opsi lainnya. Jika anggota kita tidak semuanya sudah di-invite, kita dapat menambahkannya secara manual, ditambahkan anggota, kemudian kita invite kembali orang-orang yang ingin kita invite. Lalu, saat kita klik kelola tim, kita dapat melihat siapa saja anggota dan pemilik dari kelas ini. Bisa melihat permintaan tertunda, ataupun orang-orang yang ingin join ke dalam kelas kita. Lalu, saluran yang sudah dibuat, dan kita dapat men-settingnya, bisa diakses untuk siapa saja di sini. Lalu pengaturan. Pada pengaturan ini, yang ingin saya sampaikan adalah tema tim, bisa kita ubah temanya, kemudian kode tim. Kode tim di sini, jika telah kita buat, berfungsi sebagai kode untuk orang dapat masuk ke kelas kita. Jadi, jika kita tidak ingat ataupun tidak semuanya kita dapat invite satu persatu, misalnya pesertanya ada 100 atau 200 orang, itu sangat memakan waktu untuk menginvite-nya. Kita dapat membagikan kode yang sudah kita buat ini kepada peserta kita, sehingga mereka dapat masuk ke kelas kita. Oke, berikutnya kita masuk ke tugas. Untuk menu yang lain, nanti teman-teman bisa belajarnya secara mandiri. Di sini, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan lanjut dulu ke menu tugas. Klik buat, kemudian kita pilih tugas, lalu masukkan judul tugasnya, kemudian masukkan instruksinya, lalu kita bisa berikan poin di sini, misalnya 100. Dan juga kita bisa memberikan poin berdasarkan kriteria tertentu. Bisa menggunakan kriteria penilaian, istimewa, bagus, cukup, ataupun yang lain. Dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian. Di sini saya hanya menggunakan 1 poin saja. Kemudian yang dapat mengerjakan adalah semua siswa. Dan jatuh tempo kita set tanggal 18 misalnya, dan jamnya jam 11.59. Pada kalender kita dapat menambahkan ke siswa ataupun ke semua orang yang ada di dalam kelas ini, sehingga menjadi pengingat bahwasanya tugas yang diberikan akan jatuh tempo pada tanggal 18. Lalu di bagian bawah kita dapat melihat terima pemberitahuan untuk pengumpulan terlambat, di mana jika kita centang, kita akan memberikan atau diberikan pemberitahuan jika ada yang mengumpulkan tugas terlambat dari jatuh tempo yang sudah kita berikan. Kemudian, kita dapat menyimpannya terlebih dahulu sebagai konsep jika belum ingin dipublish.
Jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tidak melihat tugas yang telah kita buat tadi, kita bisa masuk ke menu draft, dan kita akan melihat tugas 1 yang telah kita buat. Lalu untuk mempublikasikannya, kita klik tugas 1, kemudian kita klik tugaskan. Maka akan hilang dari menu draft. Kita cek di menu tugaskan, maka akan tampil di sini dan dapat dikerjakan oleh siswa ataupun peserta kita. Nah, di sini terdapat aktivitas pemberitahuan, di mana saya sebagai pengajar di dalam kelas ini ataupun yang membuat kelas telah memberikan tugas untuk dikerjakan kepada peserta saya. Dan kita dapat melihat statusnya belum dikumpulkan ataupun sudah dikumpulkan. Terakhir kita dapat memberikan nilai. Nilai ini kita bisa lihat di dalam kelas kita di menu nilai. Di sini kita akan memberikan poin berdasarkan tugas yang telah dikumpulkan. Untuk melihat tugasnya bisa kita klik titik 3, kemudian buka pekerjaan siswa. Dan jika sudah kita cek dan ternyata belum sesuai atau kita memberikan kesempatan kepada peserta kita untuk memperbaikinya, kita bisa klik kembalikan. Sehingga nantinya peserta kita dapat memperbaiki tugas dan dapat mengumpulkan kembali. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.